Ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menikmati album pertama kami, album Restu kemarin. Dengan adanya video ini berarti Om Bawas akan memulai perjalanan menuju ke album kedua yang akan dirilis tahun depan mungkin. Oke, di pembukaan album kedua ini kita akan merilis salah satu lagu baru. Kemarin sempat dikirimin sampelnya, guide-nya itu saya dengerin. Guide-nya itu dari awal udah aneh ya. Anehnya itu karena bahasa lirik dan progresinya. Sebenarnya progresi chord-nya itu Om Bawas itu setelah album ini pengen buat sesuatu yang lebih gampang diterima. Maksudnya dari chord-nya, dari progresi chord-nya, dari aransemennya itu lebih mudah gitu. Itu yang susah. nggak keluar dari mayornya ini Om Bawas bener, cuman kok jadi enak karena untuk pasar memang mungkin membutuhkan chord-chord yang kayak gini ya mungkin ya. Aku ndelok ming nada aku kan seneng sing dur-dur. Wah, iki saku banget. Aku langsung ning grup, "Oke, iki digarap bae." Liyane piye carane nge-explore, tapi nek Om Bawas piye carane ngempet. Nah, itu yang susah. Karena Mas Gendut punya taste sendiri, gasing taste sendiri, BG apalagi Pampers dan segala macamnya. Kalau saya kan juga beda lagi. Jadinya itu yang susah di kita. Piye carane bikin lagu ini sederhana tapi enggak begitu over juga isiannya dan gampang dinyanyike dan gampang dienggo gitaran. Tema dari lagu ini juga rodok nyeleneh. Temanya dari lirik dan lain-lain. Di segi lirik kok langsung bajingan ya. Aku banget. Kalau aku menurutnya cukup ini ya, cukup anak muda sekali ya untuk membahas masalah lirik ya. Tapi aku kan wis klik sik delok ngrungokne itu wis ini sih ceritane sih kae ono cah kene dadi dek iki nek cerita-cerita ya sok roh aku tapi padha wis masuk langsung oke iki wae. Banyak yang salah ndeleh hati tiwas ditresnani jebul dhek ngumbar tresno ora karo mung wong siji sih sebenarnya. Ini tuh lirik lagu Om Bawas yang dulu-dulu tuh kebanyakannya galau romantis. Baik, maksudnya galau yang enggak begitu jahat lah. Nek ini tuh lebih ke apa ya? Enggak jahat sih, nakal. Bahasane saiki di ghosting ya, bahasane saiki. Tapi gandeng isine Om Bawas wong tua-tua dadi luweh seneng mengartikan arti ghosting itu sendiri. Biar teman-teman yang lain juga yang mengartikan itu sebagai ghosting. Makanya dari situ kita tertarik untuk wah ini kayaknya bagus banget untuk dijadikan sebuah soundtrack untuk teman-teman yang sekarang. Bahasanya lugas, cukup tegas dan menurutku bagus banget. Apa ya? Kayak melambangkan ya. Karo band iki liriknya wis tek wah iki banget gitu loh. Dong ora, iki banget. Jadi liriknya tak sebutke liriknya kaya ono kowe nggo gentenan. Dadi mantanmu ki nggo gentenan karo wong para kancamu. Kok men nggo gentenan lah dong kan maksudnya. Terus aku kepikiran ngono kok iki kerjane dodolan tresno ya wis ngerti to dodolan tresno. Kita mengumbar sayang ke banyak orang. Kayaknya hampir banyak teman-teman saya yang ngalamin ini sih. Ora sayang dalam nek menurutku ora sayang dalam artian dalam artian perasaan, cuma sayang dalam artian mulut. Hayang. Hayang mampir yang gitu. Wis ngono kuwi lah. Kuwi bayangno nek mantanmu ternyata ngono kuwi sik ngabari kancamu dhewe. Bener itu sih ceritanya. Sempet juga saya tanya-tanya sama teman-teman ini kira-kira terlalu vulgar atau terlalu frontal enggak. Ora kok ora apa-apa, masih dalam kategori aman. Aku nangkepe lirike luwih ke itu sih. Dadi selama dhewe pacaran, ade ming ngeterke kerja, ya wis kerja lah. Ade ra ngerti kerja apa ternyata koncone dhewe ternyata pelanggane setelah pedot dikabari, wah ternyata mantanmu ki kerja kuwi to. Kuwi sih. Luwih ning kono aku senenge lirike kuwi.
masuk masalah musik dan kendang, aku lihat materinya itu karena anak muda sekali, banyak aku masukin ini beberapa senggaan-senggaan sing sekiranya ini untuk musik sekarang masuk kayaknya untuk senggaan-senggaan ya. Terus ada beberapa yang tak modif lagi sama teman-teman untuk biar jadi Om Bawas banget gitu. Nemburi malah enaknya ora di jandut ya. Pas suling yo. Pas suling. Sadurunge apa? Bae pas suling pas ono ngene. Ayo suling kok. Kan kowe malah dhewe pengen pindho. Ame suling kabeh apa Pindho to. sijine opong. Untuk beat kendang itu saya masukin di depan itu ada banyak klasik karena di situ ada sentuhan suling ya dari Mas Penjol. Cemburi kali we. Syarat bukan Mas Penjol. Kemarin tuh ada minta teman-teman ini kayaknya dikasih suling bagus. Nah, terus saya jadi kepikiran kayaknya di depan kalau ada sulingnya harus dikasih musik klasik deh, dangdut klasik maksudnya. Kasih dangdut klasik dari depan sampai tengah itu baru kemudian koplo dan sebagainya. Nah itu saya kasih dangdut itu beberapa ada tirekit yang saya praktekkan di depan untuk biar nggak polos-polos banget lah. Itu saya masukin kendang di situ. Untuk kesulitannya lumayan agak susah, cuman kalau dibandingkan lagu-lagu yang sebelumnya dari Om Bawas ini cukup simpel sebenarnya. Awalnya kan pengennya simple wae, biasa pakai VST drumnya, tapi anak-anak pengennya real wae, live. Oke, akhirnya kita take di tempatnya Mas Tian di rumah tua itu. Nah ini ada perbedaan cara juga. Kalau saya dulu ya band-bandan di tahun-tahun 2000-an itu, di 2005 2010 itu kita sebelum rekaman single itu kita bikin demo dulu di studio. Jadi kita ngumpul bareng bikin aransemen di studio. Tapi sekarang beda. Kita rekaman dulu baru dilatih. Itu kemarin juga gitu. Kesusahan saya piye carane urung duwe bayangan drame arep tak gawe kaya piye, tiba-tiba langsung rekaman. Jadinya ya itu latihannya pas rekaman itu kita nggak sempet ngejam dulu. Kalau dulu mungkin banyak ya istilah yuk di jam kesik, tapi sekarang udah nggak ada. Fokus di rekaman baru dilatih. Kalau dulu kan latihan dulu baru rekaman. Untuk proyek kali ini tidak banyak kendala karena mungkin kendala terbesarnya di nafsu. Jadi kita sebenarnya di lagu ini semua menahan, tidak boleh terlalu over, tidak boleh terlalu dikembangkan untuk musiknya karena kita pengen mengemas musik kali ini lebih lebih simpel lagi, lebih sesederhana mungkin. Mungkin dari Mas Gendut yang kemarin sudah take, terus saya juga tidak boleh banyak variasi yang ditonjolkan di situ karena pinginnya ya sangat sederhana. Mungkin tingkat kesulitannya menurut saya lebih susah yang seperti ini karena kita disuruh untuk tidak menjadi Om Bawas. Ya, itu yang susah sebenarnya. Om Bawas sih ciri khasnya ya main yak-yakan, tapi terukur. Lebih ingin menonjolkan rasa dari lagu itu daripada skill lah. Ngeroso apa ngeroso? Wah, kuwi nang sing kowe bajila. Untuk isian gitarnya nggak ribet-ribet karena lagu ini kayaknya enak dibikin
kloyor, dangdut santai, dangdut yang dangdut lah. Ada tambahan suling juga dari Mas Benjol. Jadi kan nggak perlu isian gitar yang terlalu tetek bengek, banyak drive dan lain-lain. Dan pas isian di tengah interlude itu juga separuh sama sulingnya Mas Benjol. Itu pun interludeku juga cuman pakai clean, nggak pakai drive apapun kayaknya. Bakal tak enteni mentasmu kerja ning pinggir segara. Kudune iki mau ditawakke sithik, Pak. Aku luwih los nyanyi yang tinggi-tinggi itu masuk ke rekaman ternyata dhuwur tenan. Tadi yang bulan baleni maksudnya di segi vokal itu ini lama aku take-nya. Soalnya nafas gak kuat terus riake ket jedul terus. Kowe adol tresno masih membekas kenanganku denganmu. Kendalanya cuma itu sih di riak nek aku nek nyanyi waktu dengerin optimis, maksudnya dengerin gaete optimis, tekan aku ngono. Ternyata neng prakteknya ya umur ra iso dihapusi, Bro. Rasaku wis ilang, wis kapur kanginan, rasa iki lara krungu kabar kowe nggo genteran ning atiku isih ana jenengmu, ora bakal dipangan wektu, bakal tak enteni mentasmu kerja totolan tresno. Nek zamanku mbiyen paling tekan aku. Zaman Om Bawes AJKS dan lain-lain itu kan juga nadanya naik turun tuh. Terus ini kembali ke itu lagi. Ternyata masih enak. Mesti pas loh. Aku nyanyi kene pas nadanya. Rasaku wis ilang, wis kapur kanginan. Enak ran juga Terus aku juga bereksperimen untuk sound drum di situ sama kendang. Tak balutin drumnya itu tak cover biar dia muncul tapi kendangnya juga muncul. Kalau biasanya kita pakainya itu kan sistemnya, kalau pada umumnya ya band itu kan pertama kita buat guide itu ya pakai gitar bisa, pakai keyboard bisa, gitar sama vokal, baru drum untuk fondasi awalnya. Tapi kalau dangdut biasanya yang kita pakai sistemnya itu ketika guide sudah masuk, kendang baru masuk. Terus sama yang biasanya lagunya Om Bawes ugal-ugalan blok drive ya, blok drive rock, agak ada rocknya. Kalau di lagu ini di bagian itu diganti sama brass, jadi nggak ada blok-blokan dari gitar karena udah penuh dengan brass itu. Saya nggak pengen juga kalau yang ngejab itu drumnya, saya nggak pengen, tapi yo nek dangdut yo dominannya kudune dangdut running drummer. Kalau saya sih gitu. Saat proses rekaman tuh aku sendiri, terutama pas additional record tuh aku ngontrol. Maksudnya aku kudu ono, jadi kayak Mas Debyong ngisi bass iki kudu tak kontrol karena nek Om Bawa sendiri entah itu player entah itu additional, tangannya iki nakal-nakal. Jadi digawe piye-piye ngono dadi lebih apa ya? Aku lebih di lagu ini lebih menahan. Wis ngono wae, aja ditambahi chord lah, aja ditambahi wis enak ngono. Untuk vokalnya Gaseng tak bikin menjadi kayak teles basah wetting kayak gitulah. Vokalnya jadi agak basah. Enggak biasanya cukup kering dia vokalnya, tapi sekarang agak tak basahin karena lagunya cukup ABG sekali ya untuk efek-efek sekarang ya kayak gitulah. Jadi Om Bawas tuh terakhir pakai gerongan cenggakan bengak-bengok gitu tuh lagu apa ya terakhir? Lagu Kebacut Tresno mungkin terakhir gitu. Dan di lagu ini kita munculkan kembali. Aku seneng gue. Soalnya
pas rekaman aku paling seneng ngisi kaya ngono kuwi. Oke, terus untuk masalah gerong itu kemarin minta di sini senggaan gerong-gerongan gitu. Terus teman-teman pengen udah pernah denger lagu Kowe Lunga yang versi lama, yang bukan yang versi baru, yang versi lama itu ada apa senggaan se genyuk-genyuk gitu toh. Ini kita munculkan lagi di lagu yang baru ini dengan pattern yang sedikit berbeda lah. terus saya suruh Mas Gaseng gini, terus akhirnya jadi itu. Terus tak backing lagi untuk beberapa track biar jadi lebih tebel aja. Mungkin ini patternnya yang bagian itu tuh sama kayak dangdut-dangdut lainnya pada umumnya, cuman kata-katanya aja yang kita ganti. Kata-katanya genyuk-genyuk, empuk toh, genyuk-genyuk. Itu. Jadi kita mencoba pakai kayak gitu lagi biar luwih gayeng, jadi biar nggak sedih-sedih amat lah lagunya orang gerantes-gerantes banget lah. Oke, lirik oleh gerantes tapi ono seru-serune di tengah-tengah lagu lah. Terus pas di outronya itu permintaan Gaseng katanya pengen dibikin British, yo tak bikin British, tapi kenyataannya tetap pop Melayu jadinya. Om Bawes tuh belum pernah pakai suling yang benar-benar suling bambu, baru di lagu kali ini. Dan ternyata pas, terus brass, nah itu kita kan ada pemain brass, trompet sama trombon. Sebenarnya sempat bimbang, ini mau dikasih brass section enggak? Terus akhirnya didengerin lagi, ternyata di ending tuh ref terakhir tuh beatnya ke beat Om Bawes biasanya yang agak kenceng gitu loh. Akhirnya brassnya masuk di situ. Udah selesai, masuk ke gitarnya BG lumayan complicated karena banyak sekali, tracknya banyak juga. Ada beberapa yang tak kasih crunch, ada beberapa yang tak balut dengan beberapa kompresor yang kenceng gitarnya, jadi agak menekan. Pertama emang dengerin aneh, iki brass suling, terus didengerin lagi, oh masuk kok. Akhirnya bungkus. Terus meneh, kuwi udah rampung wis kayak karena Om Bawes iki mesti kurang-kurang terus ya. Wis dadi kabeh endingnya iki kayak cakcuk enak iki. Wis ngundang pemain ini cakcuk. Diisi terus bagian dangdutnya yang dangdut original awal itu dimasukin cakcuk, semakin nambah genrenya di situ, ada congdutnya semakin kerasa. Jadi di samping dangdut kloyor ada congdutnya itu enak. Kalau pas itu jadi ritmenya tuh lebih apa ya, rapet. Terus yang nggak di take, yang nggak dikontrol tuh cuma Julian, pemain keyboardnya, karena dia di Magelang. Dia rekaman sendiri di rumahnya, terus kirim data. Pas dibuka di sini wah kayak biasa nih, datanya oke. Datanya banyak tuh, isian keyboardnya. Kita saring, iki masuk karena tipikal Julian tuh sama seperti tipikal musiknya Om Bawes sebenarnya. Yang di sana ngeksplor suara-suara synth, suara-suara yang elektrik banget gitulah. Padahal lagu ini tuh nggak membutuhkan suara-suara elektrik yang sangat banyak. Jadi cuma diambil beberapa. Pas bagian bridge itu ada suara elektriknya, jadi synth gitu. Untuk masalah mixing, karena saya juga dilimpahin ya, terima kasih buat teman-teman dikasih kerjaan juga untuk mixing lagu ini. Saya langsung tahu kalau ini harus kloyor, apa ya bahasanya, harus clear, harus kayak gitulah, dangdut kayak gitu, terus dangdut kloyor, tapi dibalut dengan beberapa instrumen modern yang ada synth-nya, ada arpeggio dan sebagainya. Itu dimasukkan di situ biar jadi kloyor tapi agak modern. Ya, semoga eksperimen Om Bawes kali ini bisa kalian nikmati. Oke, semoga lagu ini bisa menjadi soundtrack di hidup kalian, dapat diterima di masyarakat, dapat menghibur, yang jelas bisa dinikmati teman-teman semuanya dari semua kalangan adik-adik, anak muda, bapak-bapak, om-om, tante-tante. Mudah-mudahan bisa mewakili dan relate lah dengan apa yang sudah kalian alami. dapat ngeremuk ke hati teman-teman. Selamat menikmati. Bisa kalian kirim-kirim ke orang-orang gitu, kaya zamanmu kae, kaya ceritamu kae ya gitu. tunggu aja, stay tune di channelnya Om Bawes.
Semoga ini bisa diterima di pasar kalangan yang modern sekarang. Terima kasih. Bayangin aja ketika kamu habis putus sama pacarmu, terus selang beberapa hari atau semingguan kamu ditelepon sama temenmu, ternyata ini mantanmu kerja di sini, dan ternyata temanmu itu yang menjadi pelanggannya. Loro bro. Wah, aku